Cek 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 cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya peserta Studi with Forum Asisten tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa mengikuti dalam kegiatan Forum Asisten ini ya, terutama untuk belajar bareng, sharing-sharing bareng dengan teman-teman SMK yang ada di Banyumas terutama. Oke, perkenalkan nama saya Hasri Akbar Awal Rozak. Saya dari Forum Asisten ya. Di divisi saya itu saya menjadi divisi networking support. Nah, tapi di sini agak beda. Saya akan membawakan materi tentang bahasa Python. Nah, ini bahasa yang mungkin dari teman-teman sendiri ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu sama sekali Python sih apa seperti itu ya. Oke, kita akan belajar apa aja sih di materi Python ini? Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, apa itu dari algoritmanya si Python, bagaimana cara kita menggunakan si Python seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mengulas tentang dasar-dasar penggunaan bahasa Python seperti itu. Outline-nya, nah ini kita untuk pertemuan pertama kita akan membahas dulu apa sih itu Python, fitur-fitur apa aja yang ada di Python, terus bagaimana kita menggunakan Python dan bagaimana install Python-nya seperti itu ya. Nah terus bagaimana install Visual Code. Nah ini nanti kita bisa menggunakan ya. Nah ini ada dua prerequesting yang harus disiapkan sama teman-teman adalah program Python-nya dan Visual Studio Code-nya. Nah, seperti itu. Oke, apa sih Python? Nah, ini kan apa sih Python? Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Nah, ini yang didesain secara mudah dibaca dan simpel untuk diimplementasikan. Nah, ini beliau adalah pembuat Python, bahasa Python. Beliau bernama Guido van Rossum. Nah, bahasanya susah banget. Nah, Python sendiri ini dibuat tahun 1991 ya. Nah, ini di develop di Python Software Foundation seperti itu. Python sendiri itu bahasa yang paling mudah, paling singkat ya menurut saya dan bisa dipelajari walaupun orang itu belum bisa bahasa pemrograman sama sekali. Nah, ini history Python ya. Nah, ini pertama di bulan Desember dari 89 ini CWI ya. Nah, sebelumnya ini si siapa ini? Si Van Rossum ini, Guido van Rossum ini di 1989 di Centrum Wiskunde and Informatika ini mengawali ya. Nah, di sini ada hobi. Nah, hobinya ini beliau membuat project ya ketika di hari-hari Christmas atau hari-hari Natal. Nah, setelah itu dikembangkan di dalam program ABC. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar sejarahnya Python itu melewati fase-fase pemrograman ABC. Nah, ini karena cikal bakalnya adanya Python ini dari bahasa pemrograman ABC. Setelah itu baru rilis sampai rilis ya, ini ada Monty Python Flying Circus-nya, terus ada language finally release ya di tahun 1991. Nah, ini yang terkenal ya. Nah, yang terkenal ini Python ada versi 3 sama versi 2,7 ya. Nah, nanti kita pakai yang versi 3. Nah, ini ya. Untuk versi historinya ada dari 1 di Januari 94, Desember dan lain sebagainya ya. Ini ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman catat kalau misalnya ada yang penting. Dari 94 versi 1 terus loncat sampai ke Juli ya. Desember 2001 itu Python 2 ya, ini dari mulai bulan April sama bulan Oktober 2000 ini Python 2 masuk lagi ke 2000 berapa ini? 2008 itu udah masuk ke Python 3 sampai sekarang ini ya Maret 2019 kemarin 3,73. Sekarang kalau yang terbaru kalau nggak salah Python 3,94 kalau nggak 93 kalau nggak salah itu. Nah ini ya, kenapa Python itu populer? Nah ini yang paling kata kunci yang paling penting ada 4 ya. Ada mudah,
gratis, application, library, and support. Nah, ini mudah, gratis, bisa aplikasinya itu bisa multi platform. Nah, ini library-nya juga banyak dan support seperti itu. Nah, ini fitur-fitur yang ada ya. Simplicity, open source, portability, embedded table, and extensible, interpreted, hook library, object oriented. Nah, ini sudah lengkap ya. Udah apa namanya ya? Versi-versi udah lengkap ya, sudah dalam satu kemasan, yaitu Python seperti itu. Nah, ini bahasa Python sendiri ini bukan bahasa compiler ya, bukan bahasa yang di-compile, tapi dia bahasa interpreted. Nah, jadi nanti ketika dieksekusi dia itu berbaris. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Python atau menggunakan bahasa yang lain, terutama ya bahasa yang lain dulu, kita bahas bahasa yang lain, pasti harus di-compile. Misal kayak Java, kayak bahasa yang lain. Nah, ini interpreted. Jadi ketika kita ngoding itu kita langsung bisa eksekusi ya, gitu. Nah, ini ya beberapa yang bisa digunakan ya. Some cool things you can do with Python. Nah, apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam bahasa Python ini? Nah, ini di sini ada beberapa fungsi nih. Ada web development, ada decorator, allow, and set function. Nah, di sini ada machine learning, ada web application. Nah, masih ada robotik ya. Ada kita bisa bikin desktop application, juga bikin Android kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa menggunakan beberapa fungsi yang bisa diterapkan. Nah, misalnya ada web nih. Web ini yang paling terkenal di bahasa Python itu Django, ada Flux dan lain sebagainya. Nah, ini untuk machine learning sendiri. Nah, ini yang lagi ngetren itu adalah big data ya, terutama ya. Nah, big data ini biasanya menggunakan yang namanya machine learning untuk menganalisis data yang ada. Ini biasanya pakai yang namanya Python, bahasa Python. Di sini juga ada bikin robot juga. Nah, ini tidak jauh dengan machine learning seperti itu. Nah, ini nih. Getting started with Python in VS Code. Nah, ini ya, to successful completed this tutorial, you need to first set up your Python development environment. Nah, berarti kita harus menginstal terlebih dahulu lingkungan Python-nya ya. Spesifikasinya, ini ada spesifikasinya, requirement-nya, ada VS Code, VS Code Python ekstensi, sama Python 3 seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih linknya supaya teman-teman itu bisa langsung praktek ya dengan kita sebagai pemateri. Saya akan memberikan contoh-contoh codingan-codingan pakai menggunakan bahasa Python seperti itu. Oke, berarti kita akan mencoba terlebih dahulu download ya, download ininya apa namanya program-programnya. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Oke, silakan teman-teman bisa buka terlebih dahulu ininya apa namanya web browsernya, bisa ke kode.visualstudio.com ya, download. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan, bisa pakai apa namanya ini Linux ya, bisa pakai Mac, bisa pakai Windows. Silakan teman-teman bisa pakai yang sistem installer ya, ini sistem installer. Nah, ini bisa pilih yang 64 atau 32, diklik. Nah, dia akan download seperti ini. Silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Nah, ini akan tampil ukurannya hanya 60 MB ya. Nah, ini nanti klik mulai. Setelah itu nih. Setelah itu yang kedua adalah kita install Python ya. Download Python. Ini Python. Kita download Python-nya. Nah, kita pakai yang terbaru aja nggak apa-apa. Nah, ini sedang proses download. Oke, bentar lagi selesai. Oke, sudah ya Visual Studio Code-nya. Kita minimize dulu aja. Nah, ini ada Python, kita pakai Python 3.91 ya. Ini bisa menyesuaikan juga,
Bisa untuk Linux, Mac atau Windows. Nah, ini saya langsung aja download Python-nya 3.91 terbaru. Ini juga ada versi 2,7 ya, tapi nanti kita pakai yang Python 3.91. Oke, ini ya 391. Where is download? Downloadnya mana download? Nih ya, nanti dia langsung otomatis detect apakah dia 64 atau 32. Nah, ketika download, nah ini ukurannya 26,89 MB ya. Nah, ini lagi download dulu. Kita tunggu. Selagi menunggu, kita akan install Visual Studio Code-nya dulu. Ini ya. Kita buka. Oke. Nah, ini ya. Ini kita I accept. Kita setuju. Next lagi. Nah, ini bisa create apa namanya? Desktop centang ya. Ininya dicentang bisa. Add to pad-nya ini juga bisa centang ya. Ini fungsinya apa? Nanti ketika diklik ini ada tulisan open with kodenya ini di sebelah sini. Kalau misal kita pakai klik kanan. Oke, kita next. Kita install ya. Karena ini saya sudah install, kita udah install aja. Nanti kalau ada finish, kita finish, restart, kita restart. Ini kita tunggu instalan Python-nya. Oke, sudah selesai ya. Ini kita buka Python-nya. Kita install Python-nya. Nah, ini kita ada upgrade ya. Saya udah install. Nah, ini tinggal ada klik install. Teman-teman tinggal next aja ya. Ini nanti kita installing. Oke, sudah terinstall ya. Tunggu. Oke, kita tunggu sampai proses installnya selesai ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kita akan mencoba langsung menggunakan Python-nya seperti itu. Oke, nanti kita tunggu lagi sebentar lagi. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa close. Nah, ini berarti Python sudah bisa digunakan seperti itu ya. Oke, setelah sudah terinstall semuanya, teman-teman silakan bisa buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini teman-teman bisa buka Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa di sini ada tulisan install, teman-teman bisa install ya, diklik. Jika sudah terinstall, teman-teman bisa masuk ke ini, folder ini. Klik file, new folder, open folder, sorry. Open folder, teman-teman bisa new folder ya. Ini saya sudah buat SWF ini. Nah, ini kita select folder. Nah, setelah itu kita fokus ke 4 ini. Nah, ini kita cuma pakai satu ini, new file ya. Kita klik new file. Kita ketik prak 1. Nah, jangan lupa kita berikan ekstensinya apa? Ya, betul. Versinya apa? Versi Python-nya berarti .py. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan ke ini jendela untuk workspace kita. Akan ketik gimana seperti itu ya. Oke, sehebat-hebat apapun programmer, kita pasti akan menulis suatu outputan yang paling legend ya, yaitu hello world. Nah, kita biasanya di bahasa yang lain, terutama misal C ya, nah itu pasti ada void seperti itu. Nah, di bahasa Python sendiri, untuk mengoutputkan suatu bahasa, mengoutputkan suatu hasil ya, itu hanya menggunakan print. Nah, kita print. Setelah itu, dalam kurung petik 2 atau petik 1 bisa. Nah, di sini pakai petik 2 ya. Hello world. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ketika di play, nanti di sini ada play ya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, hello world. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas hanya sampai situ dulu. Nanti untuk materinya saya akan share di bawah ini ya, bawah deskripsi video ini. Oke.
Jumpa lagi besok ya dengan materi yang lain. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.